Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang testing and debugging Android application. Jadi debugging ini adalah berfungsi untuk mendeteksi suatu error pada program. Dalam hal ini kita mempelajari tentang pemrograman Android. Nah, nanti kita bisa menganalisa proses dari suatu aplikasi. Jadi kita bisa melihat ketika dilakukan sebuah klik itu dia menjalankan fungsi apa. Nanti kita bisa lihat di dalamnya itu program tersebut logiknya ngapain aja gitu. Nanti jika ada error maka ketika didebug dia bakal memunculkan errornya apa gitu. Jadi kita bisa menelusuri programnya. Yaitu untuk gambaran debugging Android application. Nah, sekarang untuk debugging application kali ini kita nggak bikin aplikasi sendiri, tapi kita pakai aplikasi yang udah ada, yaitu adalah Simple Calc yang disediakan oleh Google. Nah, jadi kalian bisa download langsung project Simple Calc-nya di sini, dan saya buat Google Drive-nya. Bisa diklik. Nah, ini adalah programnya, tinggal kalian download, nanti bentuknya zip file. Kemudian setelah di-download, kalian ekstrak Simple Calc-nya, taruh di folder yang kalian inginkan, di folder project Android aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk runningnya gimana caranya? Oke, pertama-tama kita buka Android Studio. Jangan lupa untuk emulatornya kalian running dulu ya, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulai emulatornya. Nah, setelah dibuka, kalian klik file, kemudian open. Nah, kemudian arahkan ke folder yang tempat ekstrak kalian tadi. Misalkan seperti ini kan ada Simple Calc, kemudian kalian klik OK. Nah, nanti akan terload nih aplikasinya seperti ini. Ini aplikasi Simple Calc-nya sudah terload. Kemudian untuk mengujinya kalian bisa coba di run aja, langsung run main activity. Kita mau testing apakah aplikasinya berjalan. Nah, agak lama ya. Nah, ini sudah berjalan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Di sini ada type operand 1, bisa kalian isi angka, kemudian type operand 2. Jadi seperti ini, misalkan kita mau coba 3 ditambah 3. Kalau tambah kan add ya, kita add. Hasilnya adalah 6. Kalau sub itu dikurang. 3 kurang 3, 0 kan. Kalau div itu dibagi 3 dibagi 3, 1. Mul itu multiplication atau dikali. Jadi 3 kali 3 itu 9 kan. Nah, hasilnya di bawah sini. Nah, ini adalah contoh program dari Simple Calc yang kita download tadi. Nah, sekarang kita stop dulu, kita cek dalemannya ya. Jadi di sini ada folder app, di dalamnya ada manifest, ada Java generated, REST dan REST generated. Kemudian kita lihat di REST, di sini ada layout. Nah, di dalam layout ini ada activity main. Activity main ini adalah, kalau kita buka, ini adalah tampilannya yang tadi ya. Tampilan dari kalkulator tadi kita buatnya di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada type operand 1 kan tadi, ada type operand 2, ada add, subs, div dan mul. Nah, ini kalau kita klik di sini bisa kelihatan atributnya di sebelah kanan. Nah, di atributnya ini di sini ada ID. Nah, ID-nya ini untuk yang type operand 1 adalah operand 1 edit text. Nah, kemudian ini bakal dipakai buat ngambil datanya ya nanti. Ketika kita tulis di sini nilainya, terus nanti ketika kita klik add atau sub, div atau mul, nanti di belakang akan ketarik nih datanya. Cara nariknya gimana, nanti kita pakai ID-nya ini.
Kemudian yang kedua adalah type operand 2, ID-nya operand underscore to underscore edit underscore text, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol add. Nah, di tombol add ini dia ada fungsi on click. Jadi ketika diklik add, dia bakal menjalankan metode on add. Kemudian untuk sub, di sini on sub, kalau div on div, dan mul on mul. Kemudian di bawah sini ada satu lagi sebenarnya. Nah, ini adalah operation result text view untuk hasilnya, ID-nya ya. Kemudian sekarang kita balik lagi ke project. Nah, di project ini kan tadi untuk tampilannya kan, front end-nya. Sekarang untuk code-nya dia ada di Java di main activity. Nah, di main activity ini codingannya nih belakangnya. Kalau kita lihat dia manggil private calculator sebagai mCalculator. Nah, ini dia ngedeclare si kalkulator ini nih. Nah, yang ada di sini. Ini dideclare biar bisa dipanggil nanti. Kemudian dia bikin edit text untuk ngambil yang tadi operand 1 edit text, kemudian sama satu lagi declare lagi untuk operand 2 edit text. Kemudian satu lagi kan tadi ada text view di result text view. Nah, kemudian di sini kita dibuat nih si mCalculatornya, dibikin new calculator, ambil dari sini kan. Kemudian mResult text view dia ngambil dari view dengan ID operation result text view. Nah, ini dari yang tadi nih, yang bawah ini diambil nih. Nah, ini nanti setelah kita udah declare di belakang sini, nanti kita bisa ngeset nilainya, nilai hasilnya ini dengan si mResult text view. Kemudian moperand 1 edit text, kita ini ngambil isi dari si operand 1 edit text. Nah, di sini kan tadi ada type operand 1, ID-nya operand 1 edit text kan. Nah, di sini dia diambil nih, caranya seperti ini. Kemudian yang moperand 2 edit text juga diambil. Nah, ini ID-nya kan diambil. Nah, kemudian tadi kan di tombol ini kan, masing-masing tombol ini kan ada on click ya. Kalau add itu on add, sub itu on sub, div itu on div, dan mul itu on mul. Nah, ini ketika diklik dia akan menjalankan metode ini nih yang ada di sini. Jadi ketika diklik on add-nya diklik, dia masuk ke on add. Nah, si on add ini ngapain? Dia manggil metode compute. Metode compute dengan kalkulator operator add. Kalau kita lihat di sini kalkulator, di kelas kalkulator kita lihat, nah operatornya ada add, ada sub, ada div, ada mul. Nah, seperti itu. Jadi kalau add kita kan operatornya kita pakai add ya. Nah, kemudian dia manggil ini nih, si siapa? Metode compute. Nah, metode compute di mana? Di bawah sini nih. Nah, ini metode compute dia ngambil operatornya apa sih nanti. Nah, terus kemudian kita bikin ada operand 1, operand 2. Nah, si operand 1 ini kita ambil dari get operand operand 1 edit text dari yang tadi ini nih. Berarti dengan kata lain dia ngambil si nilai yang pertama nih, type operand 1. Oke. Kemudian operand 2 dia get operand operand 2 edit text. Dia ngambil dari yang ini. Ambil ID operand 2 edit text. ID operand 2 edit text adalah type operand 2 ini. Jadi dia ngambil nilai yang ada di sini seperti itu. Kemudian ketika di compute, nah dia kan ngambil nih si nilainya tadi dimasukkan ke variable operand 1, yang nilai yang 2-nya ini dia dimasukkan ke variable operand 2. Kemudian dia bikin logic case. Nah, di sini masukin operatornya. Operatornya dari mana? Operatornya dari sini nih tadi. Kalau kita klik add, dia berarti operatornya add. Kalau kita klik sub kan on sub nih, dia operatornya sub. Nah, kalau misalnya div, operatornya div. Kalau misalnya mul, operatornya mul. Jadi tergantung tombol yang kita pilih. Nanti di sini ada logic case. Ketika case add, maka dia akan manggil si kelas kalkulator ini. Metodenya add. Isinya variabelnya yang dilempar adalah operand 1 dan operand 2 yang tadi kita ambil dari sini nih, dari si teks yang type operand 1 sama teks type operand 2. Nah,
ini bakal nanti masuk ke metodenya si kalkulator add. Nah, tadi kan sekarang kita di main activity kan, dia bakal manggil si mCalculator kan berarti di sini. Nah, ke add nih. Nah, kalau ke add itu kan penjumlahan. Nah, jadi dia ambil dari si first operand ditambah dengan second operand. Seperti itu. Kalau sub dia dikurangin, kalau div dia dibagi, kalau mul dia dikali. Nah, seperti itu. Jadi hanya sederhana seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk case kan, kalau misalnya tadi add berarti masuknya ke sini, kalau sub masuknya ke sini, kalau div ke sini dan mul ke sini. Kemudian setelah itu kita set si mResultFull text sama resultnya. Resultnya kan tadi resultnya dari hasil si kalkulator ini. Modenya apa? Gitu. Seperti itu, berarti nanti dengan kata lain si nilai ini nih yang operand result text view-nya bakal keisi sama tadi logic yang tadi. Dia ditambah, dikurang, dibagi atau dikali. Nah, sekarang fungsinya breakpoint apa? Nah, fungsinya breakpoint adalah kita bisa ngelihat nanti proses di belakangnya itu bagaimana gitu. Nah, sekarang kita tes ya. Cara breakpoint itu kita klik yang ini nih. Di bug main activity yang ada lambang serangganya nih, bug kan. Di bug main activity atau bisa run, klik di bug main activity. Kita klik aja ya. Nah, kemudian ketika diklik, kita tunggu aja dulu, waiting for debugger. Nah, sekarang udah keluar. Misalkan sekarang kita mau yang pertama kita isi 1, yang kedua kita isi 2. Kemudian kita mau jumlahkan, kita klik add aja. Nanti kalau kita klik add, menurut yang tadi nih di sini kan, di add itu dia bakal manggil on click on add kan. Otomatis di main activity.java-nya ini dia bakal lari ke sini nih on add. Coba ya kita lihat. Ketika kita klik add, nah dia bakal ke compute calculator operator add. Nah, ini namanya breakpoint nih. Jadi kalau misalnya breakpoint itu caranya kita tinggal klik aja di sini nih. Yang mana yang mau kita breakpoint. Nah, saat ini kan saya breakpoint di on add kan. Nah, seperti ini ada tanda merahnya. Kemudian ketika kita running dia bakal masuk ke sini. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada nih. Biasanya kita pakai step over. Nah, bisa diklik ini atau klik F8. Nanti dia bakal ke dalam metode compute. Nah, ketika setelah diklik F8 atau ini dia bakal masuk ke sini metode compute. Kita lihat tadi yang dilempar dari si on add operatornya adalah add kan. Nah, kita lihat di sini nih. Operatornya apa bisa kita lihat. Nah, operatornya di sini add. Seperti itu. Nah, kemudian dia ngambil nilai dari si m operand one edit text. Tadi kan di sini kita isi dengan 1 kan. Harusnya operand one-nya 1. Kita F8 lagi. Nah, kita deketin ke sini. Di sini nih ada kelihatan kan operand one-nya isinya adalah 1. Seperti itu. Atau di bawah sini bisa kelihatan juga nih operand one-nya sama dengan operand one-nya sama dengan 1 kan. Kemudian operand 2-nya dia ngambil di teks kedua kan tadi. Teks keduanya kita isi 2. Berarti otomatis operand 2-nya kan 2. Nah, ini operand 2-nya 2. Operand 2-nya 2. Kemudian lanjut, sekarang kita masuk ke logic case-nya. Operatornya kan tadi di add nih. Si add ini kan lemparnya add ya. Otomatis di operator ini bakal isinya add nih. Dia bakal masuk ke case yang add. Seperti ini. Kemudian dia manggil metode di kelas kalkulator. Metodenya add. Yang dilempar adalah operand 1. Operand 1-nya kan 1, operand 2-nya kan 2 tadi. Nah, kita F8 lagi. Nah, dia akan masuk ke dalam kalkulator ini nih. Masuk ke metode add. Kita lihat first operandnya tadi dilempar 1 dan second operandnya dilempar 2. Nah, kemudian logiknya adalah first operand ditambah second operandnya. Di sini bisa kelihatan variabelnya. Kemudian F8 lagi. Lanjut. Hasilnya adalah 3. Karena 1 ditambah 2 itu 3. Kemudian setelah itu diisi ke result kan. Resultnya berarti 3. Kemudian si m result text view-nya kita set text hasilnya dari yang tadi resultnya. Nah, kalau udah selesai kita bisa langsung resume aja ya. Klik.
Kemudian kita lihat, nah hasilnya adalah 3 seperti itu. Misalkan kita lanjut lagi ya, 10. Misalnya kita coba yang kurang 5. Nah, di on sub ini kan tadinya nggak ada nih. Nah, kalian bisa kalau misalnya mau breakpoint, diklik aja di sininya nih. Klik. Nah, nanti bakal ada tanda merah seperti ini, dia udah ke breakpoint. Kalau ini kita lepas, dia nggak bakal masuk. Ini misalnya kita lepas ya. Kalau misalnya kita lepas di sub, ini masih ada. Kita hilangkan breakpointnya dulu. Nah, misalnya kita udah lepas nih, kita sub. Nah, misalnya 15 kurang 5 kan 10, kita sub. Nah, dia langsung ada hasilnya kan, nggak lewat breakpoint. Nah, untuk supaya masuk ke breakpoint gimana? Jadi kita misalnya di on sub ya, tadi diklik di sebelah sininya sampai muncul merah-merah seperti ini. Dia nanti bakal berhenti di sini. Kita cek ya. 20 kita kurangin 5. Klik sub. Nah, masuk sini kan. Dia bakal berhenti. Kemudian kita bisa lakukan seperti tadi F8. Nah, ini bakal loncat. Kita coba lagi. Kalau F8 itu dia bakal loncat ya. Kalau misalnya mau ke metode selanjutnya, pilih pencetnya yang step into F7. Jadi dia bakal masuk ke get operand. Ini kan kalau get operand kita nggak usah masuk nih. Jadi kita pencetnya F8. Nah, jadi langsung lanjut operand tuh kita F8 aja. Jadi lanjut. Kemudian selanjutnya, nah ini kan dia ada switch case. Tadi kita sub bakal masuk sini kan. Kita pencet F7. Nah, masuk sini. F7 lagi. Nah, kita mau lihat nih isi dari mCalculator.sub. Kalau misalkan kita pencet F8, dia bakal langsung selesai. Tapi kalau kita pencet F7, dia bakal masuk ke kalkulator terus metode sub. Coba kita klik F7. Nah, dia masuk sini kan. Dimana first operandnya tadi kan isinya 20, second operandnya 5. Nah, di sini logiknya adalah first operand dikurang second operand. Artinya 20 kurang 5 hasilnya adalah 15. Kita lihat resultnya 15. Lanjut masukin ke result. Nah, kemudian si result text view nya kita ganti dengan result tadi. Jadi bakal jadi 15. Kita langsung aja recent program, bisa klik ini atau F9. Kita lihat hasilnya 15 seperti itu. Sama juga kalau bagi dia bakal ke on div. Kita klik div, masuk ke on div kan. Kalau misalnya mul dia masuk ke on mul. Nah, ini seperti itu untuk cara dibaginya. Oke, sampai sini sudah selesai untuk penjelasan dibaginya. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.